Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya, pada kesempatan kita kali ini kita sedikit membahas tentang menyambut bulan Ramadan, karena sudah mau datang kepada kita bulan yang sangat mulia dan utama. Dan kita sedikit mengkaji tentang ayat yang berbicara tentang puasa secara panjang lebar, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Di dalam ayat ini dalil yang kuat di dalam Al-Quran bahwa puasa itu hukumnya wajib, bahkan masuk dalam rukun Islam. Walaupun para ulama berbeda pendapat, puasa itu masuk di rukun Islam yang nomor berapa. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa puasa itu keempat, nomor 4. Berarti syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi ada juga riwayat yang menjelaskan bahwa puasa itu masuk yang kelima, yaitu berarti syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Intinya bahwa puasa itu merupakan kewajiban di dalam agama kita, bukan hanya kepada kita saja, tetapi puasa itu telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Apakah kewajiban umat-umat sebelum kita itu sama dengan puasanya kita? Maka para ulama mengatakan bahwa puasa kita itu, yaitu puasa Ramadan, itu khusus kita. Sedangkan umat-umat terdahulu itu tidak punya Ramadan. Ramadan itu hanya Allah berikan kepada umat Islam saja. Nah, terus bagaimana dengan firman Allah ini, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Yang disamakan itu, yang disamakan dalam ayat ini adalah sama dalam hukumnya, bukan sama dalam tata caranya. Yaitu umat-umat terdahulu itu mereka juga diwajibkan untuk puasa, tetapi tata caranya itu berbeda. Tidak harus sama tata caranya itu, karena setiap nabi itu memiliki syariat yang berbeda-beda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kalian kami berikan syariat dan metode beragama yang berbeda-beda, yaitu sama-sama puasa tapi tatanya berbeda. Terus apa yang diwajibkan umat-umat sebelum kita? Mereka itu diwajibkan puasa 3 hari setiap bulan. Salasata ayyamin kulli syahr. Mereka wajib puasa 3 hari setiap bulan. Nah, jadi itu yang diwajibkan kepada mereka, kepada umat-umat sebelum kita. Sedangkan kita itu untuk sampai kepada puasa Ramadan itu sampai melewati 4 fase. Dan itu dinamakan dengan tatwir syariat, yaitu syariat. Bagaimana syariat itu disyariatkan Allah itu terkadang berubah-ubah, dinamakan dengan nasih dan mansukh, melihat kepada maslahat. Sehingga Allah itu terkadang untuk urusan syariat itu disempurnakan, nanti dirubah, kemudian sempurnakan lagi, dirubah, diganti. Sedangkan Ramadan, kaum muslimin itu, yaitu di zaman Rasulullah, mereka itu melewati fase kewajiban puasa itu 4 fase. Yang pertama,
mereka puasa seperti umat-umat terdahulu, yaitu ketika Rasulullah SAW itu di Mekah. Rasulullah SAW itu di Mekah, puasanya Rasulullah itu 3 hari setiap bulan, belum ada Ramadan. Mereka puasanya seperti umat-umat terdahulu. Kemudian sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika hijrah di Madinah, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi, karena orang Mekah itu nggak ada Yahudi, yang ada Yahudi itu Madinah. Orang-orang Yahudi itu puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Akhirnya setelah itu Rasulullah mewajibkan puasa Asyura, wajib. Nah, jadi hukumnya jadi wajib, sehingga dari puasa 3 hari setiap bulan, setelah itu Rasulullah hijrah, awal-awal hijrah Rasulullah mewajibkan puasa Asyura. Sampai tahun berikutnya itu tahun 2 Hijriah, setelah itu mulai diturunkan kewajiban puasa Ramadan. Nah, berarti ini yang ketiga, fase yang ketiga. Tapi orang itu boleh milih antara puasa dan bayar fidyah. Sehingga tahun 2 Hijriah itu mulai turun syariat puasa Ramadan, tapi tidak harus puasa. Kalau tidak mau puasa boleh dengan cara bayar fidyah. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang mampu berpuasa, boleh dia itu fidyatun, bayar fidyah dengan cara memberikan makan kepada orang miskin. Setelah itu yang ketiga ini dihapus. Datang ayat berikutnya, faman syahida minkum musyahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan wajib puasa. Ini fase yang keempat. Maka itu setelah itu puasa itu menjadi kewajiban sampai hari kiamat. Boleh nggak orang itu milih bayar fidyah? Nggak boleh. Tidak ada pilihan. Siapa yang dia itu mendapatkan bulan Ramadan wajib puasa. Kecuali kalau orang itu punya udzur, maka dia itu nanti boleh milih membayar fidyah kalau orang tua renta, atau dia itu mengqadha di hari yang lain. Orang yang sakit, orang yang safar itu nanti mengqadha di hari yang lainnya. Sehingga yang disamakan dengan puasa umat terdahulu itu adalah hukumnya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan, yaitu hukumnya sebagaimana hukum wajib bagi umat-umat terdahulu, bukan sebagaimana tata caranya. Tata caranya berbeda. Allah Ta'ala di sini berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kalian as-siyam. Siyam atau saum, yaitu bahasa Arab itu dari kalimat soma yasumu, bisa sauman atau bisa siyaman. Soma yasumu sauman wa siyaman. Berarti bisa dinamakan saum, bisa juga dinamakan siyam, sama, semuanya itu boleh. Kalau kata kerjanya itu dari kalimat soma yasumu. Nah, siyam itu atau saum itu kalau secara artinya itu secara bahasa itu artinya menahan. Soma yasumu itu menahan, amsaka yumsiku imsak. Itu secara bahasa, yaitu apa? Menahan apa saja. Oleh itu Maryam pernah bernazar, inni nazartu lirrahmani sauman. Saya bernazar kepada Allah untuk saum, puasa. Ini puasa secara bahasa. Falan ukallimal yauma insiya. Maka saya tidak akan ngomong sama orang. Yaitu puasanya Maryam itu, nazarnya puasa Maryam itu adalah menahan ucapan, sehingga Maryam itu tidak mau ngomong. Itu secara bahasa. Secara bahasa puasa itu artinya al-imsak, menahan. Sedangkan secara istilah puasa itu adalah al-imsak anil mufattirat, menahan dari semua pembatal puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, sejak terbitnya fajar sampai tenggelam matahari, ma'an niyati ta'abudilillah, dibarengi dengan niat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi itu namanya puasa. Jadi puasa itu adalah menahan
Semua pembatal puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari dibarengi dengan niat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka berarti puasa itu, intinya puasa itu ibadah menahan. Intinya puasa itu adalah ibadah menahan. Menahan dari apa? Dari pembatal. Sehingga puasa itu nggak ada kegiatan sebenarnya itu. Puasa itu diem saja gitu. Nah, puasa itu ibadah dengan cara menahan diri. Tidak ada perbuatan, perbuatannya nggak ada gitu. Yang penting apa? Dia itu nggak makan, dia itu nggak minum, diem saja itu namanya puasa. Tetapi yang membedakan antara kita puasa dengan kita diet itu adalah niatnya. Sehingga puasa itu walaupun menahan, kayak orang biasa lah menahan, dia diet, nggak makan, nggak minum. Tapi yang membedakan itu dibarengi dengan niatan. Oleh itu nanti yang membedakan antara adat dan ibadah itu adalah niat. Niat itu kan fungsinya dua, kata para ulama. Niat itu fungsinya dua. Yang pertama, niat itu fungsinya membedakan antara ibadah dan adat. Makan, kita makan. Yang bedakan antara ini makan buka dengan makan biasa itu apa? Niatnya. Kamu niatnya untuk apa makan ini kan? Sehingga ada orang yang makan niatnya buka puasa, jadinya ibadah. Ada orang yang makan niatnya cuma untuk supaya kenyang, ya dia mubah gitu. Yang bedakan apa? Yang bedakan niat. Contoh lagi kerja, antum cari uang. Yang bedakan antara antum cari nafkah dan mencari uang itu kan untuk menjadi orang kaya, bedanya apa itu? Bedanya di niat. Sehingga niat itu fungsinya yang pertama membedakan antara ibadah dan adat budaya. Kemudian yang kedua, niat itu tujuannya atau manfaatnya untuk membedakan antara ibadah yang satu dan ibadah yang kedua. Antum sama-sama puasa. Yang membedakan antum itu puasa Ramadan dengan antum puasa Senin Kamis itu apa gitu? Enggak ada bedanya kan itu, sama-sama saja kan itu. Puasa Ramadan juga dikerjakan di hari Senin Kamis juga. Bedanya apa? Bedanya niat. Yang bedakan antara antum itu adaan, ada itu mengerjakan pada waktunya, dengan antum itu mengqadha, bedanya niatnya juga. Sehingga niat itu di antara fungsinya itu untuk membedakan antara ibadah satu dengan yang kedua. Maka itu kalau ada orang dia itu puasa tapi nggak ada niat, maka dia itu ibaratnya kayak orang diet. Orang diet, sehingga dia bukan ibadah. Maka orang yang puasa itu dia menahan sesuatu tetapi dibarengi dengan niatan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan puasa itu karena ada niat, karena niatnya itu untuk ibadah, berarti orang yang puasa itu harus berniat. Orang yang puasa itu harus berniat. Lah niat puasa itu kalau puasa fardu, puasa wajib, maksimal sebelum subuh harus sudah ada niat. Kalau sampai lewat subuh belum ada niat, batal puasanya. Sudah lewat subuh dia belum punya niat, batal. Kalau batal terus bagaimana? Ya kalau batal, ya saya nggak puasa, saya boleh makan minum, sarapan, makan siang, nggak boleh. Nggak boleh, tetap kamu harus menahan makan dan minum sampai maghrib. Tapi apa? Tapi tidak dihitung puasa. Sehingga apa? Tidak boleh orang itu makan minum, nggak boleh. Nah jadi kalau puasa Ramadan itu maksimal niat itu harus ada itu sebelum subuh. Subuh, masuk subuh belum ada niat, batal. Itu kalau puasanya fardu. Tapi kalau puasa sunnah itu bebas. Puasa sunnah itu bebas. Boleh kita itu memulai puasa sunnah pagi hari setelah kita sholat subuh. Kemudian setelah itu kita mungkin gak ada makan atau kita pengen ya puasa sajalah itu. Gak apa-apa, kita meniatkan gak apa-apa untuk puasa selama itu puasanya sunnah. Tapi kalau puasa wajib tidak. Kemudian niat itu apakah setiap hari harus niat? Atau niat itu cukup sekali untuk satu paketnya Ramadan? Misalkan saya di awal Ramadan, misalkan saya niat untuk puasa 1 bulan penuh, atau niatnya itu satu hari ya 1 hari gitu. Wallahualam pendapat yang paling kuat niat itu sehari sekali. Tidak boleh dia niat itu untuk 1 paket. Kalau dia niatkan misalkan saya niat Ramadan 1 paket,
1 bulan penuh, maka dihitung 1 hari. Besoknya harus ada niat, besoknya lagi harus ada niat lagi. Kalau tidak ada niat, batal di ibadah atau puasa yang dia itu nggak punya niat. Walaupun ada ulama yang mengatakan niat itu boleh 1 paket, tapi pendapat yang paling kuat tidak. Kenapa nggak boleh? Karena puasa itu walaupun 1 bulan 29 atau 30 hari itu ibadah yang berdiri sendiri. Beda dengan sholat. Sholat itu kan 4 rakaat sholat zuhur, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, tapi 1 paket. Sehingga kalau antum batal rakaat keempat, batal semua. Sehingga apa? Ketika ibadahnya itu 1 paket, niatnya cuma di awal saja itu. Enggak harus 1 rakaat itu niat lagi, rakaat yang kedua niat lagi, enggak, karena itu 1 paket kan gitu. Sedangkan puasa itu enggak paketan. Sehingga kalau antum batal di hari yang ke-15, yo itu yang antum bayar gitu. Puasa sebelumnya enggak ada masalah kan gitu. Sehingga ketika puasa itu tidak 1 paket, maka tidak boleh diniatkan 1 paket. Bedanya apa? Bedanya apa? Boleh meniatkan 1 paket, pendapat yang seperti itu, atau pendapat yang tidak membolehkan. Bedanya itu kalau suatu ketika kita itu ketiduran full. Contohnya misalkan kita Ramadan kerja lagi capek-capeknya, kita kerja itu capek sekali, luar biasa capeknya itu. Akhirnya kita itu buka puasa, bukanya nanduk lagi itu, kenyang sekali itu, sampai akhirnya geblak tidur sampai subuh wes itu. 12 sampai subuh tidurnya itu. Bangun-bangun azan subuh. Nah, pertanyaan, ini sah nggak ini puasanya nih? Kalau yang mengatakan boleh 1 paket awal Ramadan saya niat 1 bulan penuh, maka sah. Karena sudah diniatkan di awal bulan. Tapi kalau dia pendapat yang mengatakan nggak sah kecuali per hari, maka hari itu batal. Hari itu batal. Kenapa? Karena orang tidur itu nggak mungkin punya niat. Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat setiap malam itu dia itu harus punya niat malam. Malam itu berarti mulainya sejak maghrib. Kita sudah bisa punya niat kesengajaan, nanti besok saya mau puasa. Dalam hati kita maghrib ketika kita buka puasa berarti kita itu sudah punya niat. Jadi Allah Ta'ala di sini berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya agar mudah-mudahan kalian itu bertakwa. Kalimat supaya, agar, mudah-mudahan itu kalau kita itu belajar bahasa itu kan artinya harapan. Itu artinya harapan. Oleh itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya la'alla itu la'alla taroji atau tamani taroji, yaitu untuk harapan. Pasti terjadi enggak? Belum tentu, namanya harapan gitu. Harapan itu bisa terjadi, bisa tidak. Itu kalau bahasa kita. Kita mengatakan, nak belajar yang sungguh-sungguh supaya kamu sukses. Pertanyaan, kalau anak itu belajarnya sungguh-sungguh pasti suksesnya? Belum tentu, karena itu kan harapan kan itu. Tapi kalau yang mengatakan itu Allah, yang mengatakan harapan itu Allah supaya kalian itu bertakwa, yang mengatakan itu Allah, maka itu bukan harapan lagi, tapi itu adalah tahqiq, pasti kalian itu bertakwa. Kenapa? Karena Allah itu yang mengatakan. Oleh itu kalau kita katakan di sini la'allakum tattaqun, pasti, yaitu kalau kalian itu puasa pasti kalian itu akan menjadi orang yang bertakwa, karena yang mengatakan Allah Ta'ala. Sehingga intinya puasa itu adalah salah satu sarana untuk mendapatkan gelar takwa. Kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa dan luar biasa. Yaitu pahala puasa itu luar biasa, banyak sekali. Dan puasa itu tadi kita sebutkan bahwasanya puasa itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Siapa yang tidak puasa tanpa udzur, maka dia telah berbuat dosa besar. Dosa besar, bahkan dosa dia melebihi berzina, melebihi minum khamr daripada membunuh. Kenapa? Orang meninggalkan puasa itu dosanya melebihi berzina, melebihi membunuh. Karena dosa meninggalkan puasa itu dosa meninggalkan perintah. Kan dosa itu ada 2.
dosa karena meninggalkan perintah. Allah memerintahkan A, kita nggak menjalankan, dosa kita itu. Atau yang kedua, dosa karena melanggar larangan. Allah melarang dari A, kita terjang larangan itu, dosa juga. Kata para ulama, dosa meninggalkan perintah itu lebih parah daripada dosa melanggar larangan. Sehingga orang tidak sholat, satu kali nggak sholat, dosanya melebihi semua maksiat yang ada. Orang tidak puasa sehari tanpa udzur, dosanya melebihi semua maksiat yang ada. Ya, apalagi ibadah itu masuk dalam rukun Islam, itu nggak main-main itu. Rasulullah SAW itu pernah, beliau itu melihat dalam mimpi, dan mimpinya Rasul itu benar. Dalam mimpi itu banyak sekali kejadian yang dilihat sama Rasulullah. Di antaranya Rasul itu melihat orang-orang yang digantung di atas kakinya, yaitu kakinya kayak kambing lah itu. Kambing yang mau dikuliti itu kan kakinya ditali, kemudian tarik ke atas, kepalanya di bawah. Setelah itu datang malaikat, kemudian bawa pisau. Kemudian orang itu dikuliti, kulitnya itu dikuliti sama malaikat itu, hidup-hidup, sampai dia merasakan sakit, merintih, teriak, luar biasa sakitnya itu. Akhirnya Rasulullah bertanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, man haula, siapa mereka-mereka ini? Maka malaikat Jibril mengatakan, alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim, orang yang dia itu tidak berpuasa sebelum dihalalkan. Kapan dihalalkan? Kalau dia punya udzur. Kalau dia tidak punya udzur, setelah itu dia itu nggak puasa, maka nanti azabnya seperti itu di hari kiamat. Setelah itu Allah berfirman, ayyamam ma'dudatin, puasa itu sejumlah hari-hari yang terbilang. Yaitu masih puasa itu kapan? Puasa itu selama 1 bulan. 1 bulan. Nah, 1 bulan itu bagaimana cara menetapkan? Fahami di sini, ibadah yang sifatnya itu bulanan, sifatnya tahunan, maka penetapan waktunya itu pakainya rembulan. Sedangkan ibadah yang sifatnya harian, maka penetapan waktunya itu pakainya matahari. Coba kita lihat sholat. Waktu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu waktunya pakai apa? Waktunya pakai matahari, karena ibadah harian. Tapi coba kita lihat awal Ramadan, akhir Ramadan, pakainya apa? Pakainya bukan matahari, tapi pakainya rembulan. Awal bulan itu ditandai dengan bulan sabit, diakhiri juga dengan bulan sabit. Nah, itu namanya awal penetapan bulan. Sehingga menetapkan Idul Fitri kapan, Idul Adha kapan, itu semuanya pakainya rembulan. Nggak bisa pakai matahari. Tapi ibadah yang sifatnya harian, contohnya puasa yang sifatnya harian, hari ini kapan mulainya? Mulainya matahari patokannya. Tapi 1 bulan ini kapan kita mulai puasanya? 1 bulan ini, itu pakainya rembulan. Sehingga puasa itu ayyamam ma'dudat. Puasa itu dikerjakan sejumlah hari-hari yang terbilang, yaitu hari di bulan Ramadan. Nah, kalau kita itu patokannya rembulan itu peredaran rembulan itu 29. 1 bulan itu 29 hari. Kecuali kalau besok nggak kelihatan bulan sabit. Kalau tidak kelihatan bulan sabit karena mendung atau karena memang nggak kelihatan, maka digenapkan menjadi 30. Digenapkan menjadi 30. Tapi pastinya 1 bulan Hijriyah itu pasti 29. Kalau nggak kelihatan baru digenapkan menjadi 30. Maka dari itu kalau kita hitung-hitung, antara jumlah tahun Hijriyah dan tahun Masehi itu berbeda. Jadi kalau pakai tahunnya itu Masehi, karena matahari ada 1 bulan yang 30, ada yang 31, bahkan ada yang 32 kan, walaupun jarang kan gitu. Tapi kalau dalam bulan Hijriyah nggak ada namanya bulan itu 31, nggak ada. 1 bulan 29, nggak mungkin kurang juga dari itu gitu. Oleh itu apa jumlahnya itu nanti dihitung sama sebagian para ilmu falak itu, ilmu astronomi itu, setiap 30 tahun selisihnya setahun.
Setiap 30 tahun itu selisihnya setahun. Yaitu setahun. Jadi beda. Maka itu kita katakan yang dimaksud di sini itu ayaman ma'dudat, 1 bulan itu 1 bulan dengan penanggalan hijriyah. Yaitu 1 bulan dengan rembulan, bukan dengan matahari. Bukan dengan matahari, sehingga beda. Kita nggak bisa dengan patokan kalender kita, itu nggak bisa, karena kalender kita itu pakainya Masehi. Kalau kalender Islam kan pakainya kan hijriyah, sehingga tidak bisa disamakan. Ayyamam ma'dudatin, yaitu puasa itu pada hari-hari yang terbilang, yaitu 1 bulan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Setelah itu Allah berfirman, siapa di antara kalian yang sakit atau di antara kalian itu yang safar, maka kalau dia membatalkan puasanya, maka dia harus mengganti pada hari yang lain. Ini pembahasan tentang namanya a'dzar atau udzur syar'i yang membolehkan orang itu nggak puasa. Udzur syar'i yang membolehkan orang itu nggak puasa itu ada 4. Siapa yang punya 4 ini, maka dia itu diberikan keringanan. Yang pertama, udzur yang pertama itu faman kana minkum maridon, sakit. Siapa di antara kalian yang sakit? Berarti orang yang sakit dia itu boleh tidak puasa. Tapi kata para ulama, sakit itu nanti ada 3 macam. Sakit itu ada 3 macam. Yang pertama, sakit yang parah, sehingga dokter memvonis kalau kamu puasa bahaya kamu itu. Kalau sakitnya parah, dokter memvonis kalau dia puasa bahaya, maka orang itu wajib, hukumnya bukan udzur saja, itu wajib untuk tidak puasa. Kalau dia nekat puasa sampai berbahaya benar, fatal akibatnya, maka dia berbuat dosa dan maksiat dengan puasanya. Kenapa? Karena kondisinya bahaya. Kemudian yang kedua, sakit yang kedua, sakit yang ringan. Ringan itu apa? Nggak mempengaruhi puasanya gitu loh. Yang nggak membuat lemes, ya itu sakit biasa lah, sakit gigi, ya itu keselio. Orang keselio itu apa? Nggak ada kaitannya dengan puasanya kan gitu loh. Nah kalau sakit yang seperti ini, maka dia tidak boleh membatalkan puasa, karena itu nggak dianggap sakit yang berkaitan dengan puasanya. Kemudian ketiga, sakit yang ketiga itu sakit yang mempengaruhi puasanya, demam. Ya kan? Saya kalau puasa bisa, tapi berat sekali lah, demam, lemes sekali kan itu. Tapi nggak bahaya gitu loh. Ya, itu nggak sampai fatal. Kalau saya sakit bisa pingsan, bisa bahaya, kesehatan saya enggak. Tapi memberatkan. Lah, ini yang dimaksud dengan sakit. Faman kana minkum maridun, siapa di antara kalian yang sakit, yaitu sakit yang model ini. Orang yang sakit model seperti ini, yang terbaik bagi dia itu untuk membatalkan puasa, karena itu termasuk rukhsah, itu termasuk keringanan. Tapi kalau orang mau memaksa diri untuk puasa, boleh. Misalkan saya sakit tapi saya mau puasa sajalah. Kenapa? Karena kalau saya mengqadha itu susah lagi nanti itu. Ya, kan kalau Ramadan kan lebih enak karena sama-sama puasa semua gitu. Tapi kalau nanti selesai Ramadan semuanya pada makan gitu, akhirnya kita qadhanya susah gitu. Nah, jadi boleh kalau dia itu mau puasa, boleh. Kemudian yang kedua, udzur yang kedua itu faman kana minkum maridun aw ala safarin. Yang kedua, orang yang safar. Safar itu apa? Safar itu wallahu alam pendapat yang paling kuat yaitu namanya safar itu dikaitkan dengan jarak. Kita namanya musafir. Musafir itu apa? Musafir itu yang dihitung dengan jaraknya. Kamu jaraknya perjalanan tujuannya itu berapa kilo? Itu namanya orang musafir. Oh saya jaraknya 100 kilo, berarti safar. Oh saya jaraknya masih 60 kilo, belum. Yaitu sekitar 80 kilo lebih. Itu namanya jarak safar. Walaupun orang mengatakan saya mau musafir. Musafir kemana gitu loh? Saya mau musafir dari sini misalkan ke Pekalongan misalkan itu. Itu bukan safar, keluar kota. Oh saya mau keluar kota kemana gitu. Jadi keluar kota itu maksudnya apa? Bukan secara bahasa, tapi yang dinamakan keluar kota itu jaraknya berapa kilo gitu. Kalau 8 kilo lebih maka itu namanya safar, jarak safar.
Kalau ada orang menempuh jarak sampai segitu, namanya jarak safar, maka dia itu boleh milih antara puasa atau antara dia itu membatalkan puasanya. Boleh dia membatalkan puasa, boleh. Itu namanya udzur. Tapi orang musafir itu nanti ada 3 macam. Orang musafir itu nanti ada 3 kondisi. Yang pertama, orang yang safarnya berat. Contohnya kita naik bis, mudik pas musim mudik, sudah semua tiket-tiket habis, adanya masjid wis ombreng-ombrengan lah itu. Bisnya itu nggak ada AC-nya, baunya pengap, terus yang lainnya lah muntah-muntah lah kita itu situ. Kita kalau puasa pingsan ini di sini nih. Kalau kita nekat puasa pingsan, kondisi seperti ini, maka dia itu harus batal. Siapa yang nekat puasa sampai benar-benar pingsan, maka dia itu berbuat dosa dan maksiat. Oleh itu Rasulullah pernah melihat ada seorang sahabat safar, dia puasa sampai akhirnya pingsan. Maka Rasulullah mengatakan, laisa minal bir asyam fis safar. Bukan termasuk kebaikan orang safar dalam kondisi puasa. Jadi intinya kalau dalam masalah puasa itu, puasa safar dalam puasa itu ada banyak sekali hadis, sehingga kita katakan berarti safar itu ada 3. Itu cara menggabungkan semua itu. Rasul ketika mengatakan laisa minal birri asyamu fi safar, bukan termasuk kebaikan puasa dalam kondisi safar itu maksudnya safar yang berat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, safar yang ringan. Kita safar tapi nggak capek sama sekali itu, apalagi dengan transportasi yang ada sekarang. Maka kita katakan yang terbaik bagi dia itu untuk melanjutkan puasa. Pertanyaannya, kalau saya mau nggak puasa boleh nggak? Boleh, karena kamu sudah musafir. Tapi kalau yang terbaik, kita katakan yang terbaik tetap puasa. Kenapa? Karena safarnya ringan gitu. Oleh itu Rasulullah itu pernah, beliau itu safar, beliau puasa. Rasulullah itu puasa. Yang puasa cuma 2 orang, Rasulullah sama Abdullah bin Rawahah. Gitu. Jadi kalau puasanya ringan, saya mampu lah, insya Allah nggak ada masalah lah. Safar ini bagi saya ringan lah gitu. Kemudian yang ketiga, safar yang pertengahan. Pertengahan itu apa? Berat tapi nggak terlalu parah lah itu. Insya Allah kita masih tahan lah itu. Kalau seperti ini, maka yang terbaik dia mengambil rukhsah. Yang terbaik. Tetapi kalau dia itu mau puasa ya boleh, nggak ada masalah juga. Tapi yang terbaik dia itu mengambil rukhsah. Nah itu safar itu nanti kita lihat. Saya misalkan dari sini mau ke Jakarta, naiknya kereta, insya Allah nggak ada capek lah itu. Nah kalau seperti itu yang terbaik kita puasa. Tapi kalau kita itu nggak mau puasa, ya boleh, nggak apa-apa gitu. Pertanyaan lah, kalau saya itu niatkan nggak puasa, saya pengen besok mau safar, saya nggak puasa lah itu. Karena saya bersafar sama keluarga, sama anak-anak, sama ruwet lah ngurusi anak-anak itu nanti kalau puasa ruwet lah itu. Akhirnya saya nggak usah puasa aja lah itu. Rencananya saya mau berangkat jam 8 pagi. Sudah tak siapkan semua, mobilnya sudah siapkan, bekalnya sudah siapkan. Pertanyaan, mulai kapan saya itu boleh makan gitu? Ya paham ya Mas ya? Boleh nggak saya sebelum safar itu sarapan dulu gitu? Padahal saya masih di rumah gitu. Maka kita katakan bagi orang yang sudah niat safar dan dia sudah mengambil sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya itu apa? Mobil sudah disiapkan atau tiket sudah dibeli, dia sudah siap semua lah ya. Maka boleh dia di hari itu sudah boleh makan. Jadi sarapan sudah boleh, minum ngeteh dan yang lainnya boleh lah itu. Pertanyaan, kalau nggak jadi konduktor nggak jadi safar itu, atau ke stasiun keretanya sudah jalan, aduh wis saya tadi sudah sarapan, rugi saya itu. Atau bagaimana kalau seperti ini? Maka dia kalau nggak jadi safar berarti niatnya sudah batal kan, sudah nggak ada niat lagi itu safar. Maka dia harus menahan makan dan minum sampai maghrib, tapi dia mengqadha. Jadi dia itu mengqadha. Ya rugi kalau seperti, kalau rugi safar gitu, antum biar nggak rugi gitu. Kalau pengen nggak rugi safar gitu. Jadi selama niat itu sudah nggak ada, antum sudah nggak punya udzur lagi kan itu. Maka ketika antum nggak punya udzur, ya berarti antum harus menahan makan dan minum.
Jadi bukan berarti apa, oh saya hari ini nggak puasa, terus bebas nyate, kemudian nanti makan ini, nggak boleh. Kenapa? Karena antum sudah nggak jadi safar gitu, niatnya sudah batal gitu. Nah jadi intinya kalau memang kita itu benar-benar mau safar, boleh sebelum kita itu musafir, kita itu boleh makan dan minum sudah dibolehkan. Kemudian yang ketiga, uzur yang ketiga itu orang yang sudah tua renta. Orang yang sudah tua renta. Orang yang sudah tua renta itu tidak mungkin mereka itu diharapkan untuk mengkodok. Mau mengkodok apa mereka? Nggak bisa itu. Puasa nggak bisa, mengkodok nggak bisa. Maka khusus orang yang tua renta itu dia boleh mengganti puasa dengan fidyah. Sedangkan yang pertama dan kedua, orang yang safar, orang yang sakit, nggak ada namanya fidyah. Berarti apa? Dia atas mengkodok. Kecuali kata para ulama, kecuali orang yang sakitnya itu tidak bisa sembuh. Dokter sudah mengatakan ini sakitnya nggak bisa sembuh, itu tumor, semakin hari semakin parah, dokter nggak berani operasi misalkan itu. Maka penyakit seperti ini nanti disamakan dengan tua. Masih kalau tua kan nggak mungkin diharapkan dia itu muda lagi kan itu, sehingga dia diharapkan untuk mengkodok sampai kapan? Semakin hari semakin tua dia kan itu. Demikian juga bahwa seperti penyakit tahunan, semakin hari semakin parah, semakin parah, semakin parah. Kemungkinan besar kata dokter nggak mungkin sembuh. Kalau seperti ini maka boleh dia itu bayar fidyah. Terus bayar fidyah itu bagaimana itu? Bagi misalkan ada orang tua renta itu, bayar fidyah itu dengan cara memberikan makan sehari kepada seorang miskin. Satu harinya satu orang miskin. Caranya bagaimana? Bisa satu hari satu orang, besok satu orang lagi. Orangnya sama maupun beda terserah, nggak ada masalah. Yang penting ngasih, kemudian ngasih, kemudian ngasih. Atau kalau mau juga masakan yang banyak, undang 30 orang miskin makan bareng. Maka sudah selesai, kewajiban dia sudah selesai. Seperti yang dikerjakan sama Anas bin Malik. Itu bayar fidyahnya seperti itu, ketika sudah tua dia masak kemudian ngundang 30 orang ke rumahnya, makan sampai kenyang, setelah itu selesai. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, uzur yang keempat itu wanita yang hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui itu nanti ada dua macam. Yang pertama, jika dia itu takut akan jiwanya sendiri, dirinya, bukan janinnya, bukan anaknya, tapi yang ditakutkan itu adalah ibunya. Misalkan ini ada orang tua, orang sudah tua padahal itu sudah lemes lah dia itu, tiba-tiba hamil. Janinnya nggak ada masalah itu, tapi dokternya mengatakan, bu hati-hati ini, ibu yang bahaya kalau puasa itu, yaitu fisik ibunya itu. Ibunya itu yang bahaya itu. Maka kalau seandainya yang ditakutkan itu adalah fisik ibunya, jasad ibunya, kesehatan ibunya, maka sepakat para ulama, nggak ada khilaf, disamakan dengan orang sakit. Disamakan dengan orang sakit. Boleh nggak dia itu nggak puasa? Boleh. Tapi yang menjadi masalah, terus wajibnya apa? Wajibnya qadha, nggak ada pilihan yang lain. Karena dia itu sama dengan orang sakit. Ini yang pertama, macam yang pertama, hamil menyusui yang pertama. Yang kedua, orang yang hamil dan menyusui yang ditakutkan itu fisik anaknya, janinnya atau bayinya. Misalnya seorang wanita dia menyusui, dia hari pertama berusaha untuk puasa, nggak apa-apa dianya itu, tapi bayinya yang panas. Karena banyak kejadian seperti itu, ketika seorang ibu itu puasa kemudian menyusui bayinya itu panas. Akhirnya apa? Ditakutkan bayinya itu, ditakutkan janinnya. Nah kalau seperti itu, maka nanti ulama berbeda pendapat menjadi 4 pendapat. Ulama berbeda pendapat menjadi 4 pendapat. Ada yang mengatakan dia itu wajibnya qadha, seperti pendapat Syekh Utsaimin, ulama-ulama Saudi seperti itu, mengqadha karena disamakan dengan yang sakit, sama. Nanti kalau pendapatnya Syalbani, beliau mengatakan orang itu membayar fidyah. Itu kalau pendapat Syalbani. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i, bayar fidyah dan qadha dua-duanya. Kalau pendapat Dhahiri, ini pendapat yang sangat lemah lah kalau Dhahiri itu, tidak ada fidyah, tidak ada qadha baginya. Itu pendapat yang paling lemah lah. Wallahu alam, kalau pendapat yang lebih saya kuatkan itu, dan banyak saya dapatkan guru-guru saya yang bermadzhab Syafi'i dalam bab ini keluar dari mazhab.
dalam bab ini keluar dari mazhab. Kenapa? Karena susah sekali diterapkan. Mazhab ini susah sekali diterapkan di negeri kita. Maka itu kalau saya itu sering kalau ditanya masalah seperti ini, saya katakan bagi seorang wanita yang hamil dan menyusui, dia itu bagaimana? Qadha atau fidyah? Maka saya tanya, kemungkinan setelah ini hamil lagi enggak itu? Ya kemungkinan masih hamil lagi itu. Kalau kemungkinan hamil lagi, maka bayar fidyah. Tapi kalau kemungkinan nggak hamil lagi karena KB setelah itu, atau kemungkinan dia itu atau steril atau dianggap rahimnya sudah nggak mungkin hamil lagi itu, maka kalau nggak ada kemungkinan hamil lagi, maka orang itu mengqadha. Ya paham ya, tergambar ya. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena hukum asalnya itu qadha sebenarnya itu. Sehingga hukum asalnya itu sebenarnya qadha. Kecuali bagi yang tidak mampu qadha, maka tidak ada pilihan kecuali bayar fidyah. Kasusnya ketika apa? Ketika wanita itu super subur gitu, hamil, nyusui belum selesai, hamil lagi, nyusui belum selesai, hamil lagi, terus seperti ini sampai 10 tahun gitu. Kalau sudah mengqadha, ya pusingnya suaminya kan 10 tahun kan itu. Ya, berarti 300 hari kan itu puasa, kayak apa itu 300 hari kan itu. Karena istri saya juga seperti itu gitu. Istri saya itu 10 tahun bayangkan itu. Sejak nikah sama saya sampai sekarang nggak pernah namanya puasa Ramadan gitu. Ya kan? Kalau sudah mengqadha, ya luar biasa itu. Hampir setahun sendiri qadhanya kan itu. Nah, sehingga nggak mungkin gitu loh. Tidak mungkin. Terus bagaimana kalau seperti itu? Ya sudah, kalau seperti itu bayar fidyah. Jadi kondisi, maka itu ini seorang wanita yang hamil dan menyusui, yang dia itu takut akan janinnya. Takut akan janin, maka dia itu yang terbaik ia membayar dengan qadha. Kalau dia tidak mampu, maka boleh membayar dengan fidyah. Jadi udzur yang membolehkan orang untuk tidak puasa itu cuma 4 ini saja. Selain itu nggak dinamakan dengan udzur. Pertanyaan, lah kalau setiap hari ada udzur terus setiap hari itu sampai 1 bulan, boleh nggak puasa 1 bulan gitu? Contohnya supir bis, super travel, kan setiap hari keluar, apalagi Ramadan ini kan orderannya banyak sekali kan gitu, sampai full, boleh nggak dia itu nggak puasa? Boleh. Kenapa? Karena udzur itu ada. Pertanyaan, lah kalau saya itu kerjanya berat, apalagi Ramadan ngaspal gitu, sudah Ramadan kerjanya ngaspal gitu, saya berat nggak bisa saya kalau puasa, boleh nggak saya itu nggak puasa gitu? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Lah alasannya apa? Kamu itu nggak puasa itu alasannya apa? Udzurnya apa itu? Ya udzurnya berat. Kalau berat, saya pun ngaku berat juga gitu loh. Berat itu kan relatif kan gitu. Sehingga apa? Pekerjaan itu bukan udzur. Kalau mata lu, kalau saya puasa kemudian saya kerja ngaspal, ya saya nggak bisa kerja itu. Cari kerjaan yang lain, masih banyak yang lain kan gitu. Kenapa harus kerjanya itu harus ngaspal kan gitu? Kalau antum nggak mampu kan gitu. Ya, cari kerjaan yang lain kan gitu. Sehingga apa? Pekerjaan itu bukan udzur. Kalau kita itu mau nggak puasa, boleh kerjanya di luar kota, ngaspalnya di luar kota, boleh nggak kita itu nggak puasa? Boleh, karena keluar kotanya kan itu. Ya, ya. Jadi intinya itu udzur itu cuma 4, nggak boleh ada yang lain. Nah, pertanyaan, lah kalau kayak saya itu safar niatnya untuk jima sama istri misalkan, boleh nggak? Orang nikah sebelum Ramadan nikah gitu ya, setelah nikah sunat terus kan, Ramadan terus kan gitu. Akhirnya apa? Dia safar tujuannya untuk itu gitu, boleh nggak itu? Nah, itu khilaf panjang juga di antara para ulama. Wallahu alam, kalau pendapat yang lebih saya kuatkan hukumnya boleh. Kenapa? Karena Allah itu mengaitkan dengan safar, bukan tujuan safar itu apa gitu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, yang penting safar gitu loh, walaupun tujuannya nggak gendah kan itu, maksud itu tujuannya itu keliru, tapi yang penting safarnya itu ada gitu, ada safar kan itu ya, maka seperti itu boleh. Nah, jadi intinya boleh orang itu ketika dia itu nggak pengen puasa itu karena safarnya, bukan karena kerjaan. Kalau kerjaan itu bukan udzur. Jadi itu perkara-perkara itu dinamakan dengan udzur yang syar'i. Sehingga siapa yang memiliki 1 dari 4 perkara ini, boleh bagi dia untuk tidak puasa. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini ayat yang tadi kita sebutkan itu diturunkan di fase ketiga.
Orang-orang yang mampu berpuasa dia boleh bayar fidyah. Akhirnya ayat ini dihapus, tetapi masih ditetapkan bagi orang yang tua. Jadi tidak semua kondisi dihapus, enggak. Ayat ini dihapus pada keumuman, tapi masih ada yang berlaku ayat ini, yaitu apa? Bagi orang yang tua, yang dia itu tidak mampu, maka dia itu boleh bayar fidyah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Siapa yang pengen berbuat kebaikan, maka itu lebih baik. Yaitu lebih baik itu apa? Puasa itu lebih baik. Wa antasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kalian puasa itu lebih baik daripada bayar fidyah, karena ini syariat sebelumnya. Tapi ketika sudah datang syariat yang berikutnya, maka tidak ada pilihan. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, yaitu bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas terhadap petunjuk dan sebagai pembeda. Yaitu Allah di sini bicara tentang keutamaan bulan Ramadan. Ramadan itu dinamakan dengan syahrul Quran, bulannya Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Maksudnya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar, itu maksudnya apa? Al-Quran diturunkan satu paket dari Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit pertama. Bukan diturunkan kepada Nabi Muhammad, karena kalau diturunkan kepada Nabi Muhammad itu selama 23 tahun, nggak semuanya di Ramadan gitu, macam-macam gitu. Ya, dapat dipahami ya. Jadi bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yaitu diturunkan satu paket dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit pertama. Sedangkan dari langit pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bi'adadil nujum munajjaman, sesuai dengan kondisi dan kondisi. Yaitu itu nanti selama 23 tahun. Itu yang sampai kepada Nabi Muhammad. Terus pastinya itu kapan diturunkan, itu pastinya kapan gitu. Maka kita katakan walaupun ada riwayat yang menjelaskan tentang ini, itu riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, itu masih ditetapkan juga sama Imam Ahmad Syakir. Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim diturunkan di awal malam Ramadan. Wa unzilati Tauratu li sittin mabaina min Ramadan. Sedangkan kitab Taurat diturunkan pada 6 Ramadan. Wal Injil li thalatha asyarata kholat min Ramadan. Sedangkan kitab suci Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Wa anzalallahu al-Qur'an li arba'in wa isyrina kholat min Ramadan. Sedangkan Al-Quran diturunkan setelah berlalu 24, berarti masuk 25 di bulan Ramadan. Jadi ini intinya itu maksudnya yang penting itu kita pahami bahwa Al-Quran itu nanti diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Cuma yang menjadi masalah di sini, Lailatul Qadarnya itu kapan gitu. Maka kita katakan Lailatul Qadar itu nggak ada yang tahu. Kalau tahu Lailatul Qadar ya selesai wis gitu. Ngapain kita ibadah lagi kan itu. Nah kalau Lailatul Qadar Indonesianya itu, kalau di Indonesia itu malam 17. Sehingga malam 17 nanti ada peringatan Nuzulul Quran, berarti malam 17. Maka itu kenapa kok 10 hari terakhir itu mereka sibuknya di pasar gitu. Karena sudah selesai gitu loh. Sudah Lailatul Qadar sudah selesai kan gitu loh. Sehingga nanti finishnya di situ kan, finishnya itu di situ, itu ibadah mereka di masjid itu situ. Setelah itu sibuknya mereka mudik, sibuknya mereka itu belanja persiapan lebaran gitu. Karena sudah gak ada lagi Lailatul Qadar kan itu. Kalau seandainya Lailatul Qadar itu di malam 17 ya luar biasa kan itu, pasti kan itu. Nabi Muhammad saja bisa memastikan sampai akhirnya perlu i'tikaf 10 hari kan itu. Karena nggak jelas kapan turunnya Lailatul Qadar itu. Jadi intinya bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka kenapa kok dipilih di Ramadan? Karena Ramadan itu hari terbaik untuk baca Quran. Sehingga kalau bisa itu Ramadan itu minimal kita itu khatam sekali lah itu. Itu sudah minimal. Kalau Ramadan nggak khatam, kapan lagi kita bisa menghatamkan kan itu? Coba cari selain Ramadan kalau kita bisa menghatamkan Quran gitu. Ya, Ramadan itu minimal sekali khataman. Kalau sekali khataman minimal sehari itu 1 juz.
Minimal 1 juz. Dan kalau kita itu tartibkan itu mudah sebenarnya, itu 1 juz itu. Yang penting apa? Kita fokusnya selesai sholat, pokoknya baca Quran 2 lembar. Setelah subuh 2 lembar, asar, duhur, asar, maghrib, isya 2 lembar, itu sudah 1 juz itu. Sehingga bahasanya nggak terlalu berat gitu. Ya, jadi intinya usahakan pokoknya di bulan Ramadan itu kita khatam sekali lah, itu minimal lah itu. Kalau bisa kita khatam 5 kali, khatam luar biasa lagi itu. Dan itu tinggal semangat kita. Insya Allah bisa lah, insya Allah bisa, nggak susah itu. Makanya itu banyak para ulama yang mengatakan bulan Sya'ban Syahrul Qurra. Sya'ban itu bukan Syahrul Quran. Ramadan Syahrul Quran. Kalau Sya'ban itu Syahrul Qurra. Maksudnya apa? Bulan untuk mempersiapkan bacaan. Jadi latihan baca itu di bulan Sya'ban. Sehingga masuk Ramadan itu bacanya sudah lancar gitu. Kalau ulama-ulama kita zaman dulu bahkan mereka kerja selama 12 bulan itu untuk persiapan Ramadan. Sehingga mereka kerja itu bulan Ramadan mereka sudah punya tabungan. Terus bagaimana caranya mereka itu? Mereka bulan Ramadan nggak kerja, wis bebas mereka itu. Terus apa? Bulan Ramadan itu mereka makan yang bergizi. Jadi apa? Mereka nggak banyak kentut, nggak banyak kencing gitu. Sehingga apa? Mereka biasa Ramadan itu antara isya sampai subuh itu wudunya cuma sekali aja itu. Nah kenapa? Karena makannya bergizi gitu. Kalau kita makan megono, makannya bongkrek, pokoknya masya Allah kan gitu. Repot kita itu makan megono kan bahaya kan itu. Akhirnya kan kembung perut kita kan itu. Sehingga apa? Bolak-balik WC habis umur kita kan WC kan. Kalau zaman dulu kan enggak, mereka malam hari itu benar-benar dimanfaatkan itu dengan ibadah. Sehingga enggak kaget kalau seandainya apa Imam Syafi'i sampai 60 kali khataman gitu. Bisa gitu. Bisa gitu. Kalau kita itu semangat itu bisa gitu. Walaupun apa, masya Allah lah kalau kita lihat ulama-ulama kita itu luar biasa lah. Saya itu pernah coba gitu, pernah coba duduk baca Quran paling maksimal itu sampai berapa sih kita kuat gitu. Baca, padahal kita nggak ngafal loh, baca aja itu, karena kita lancar sih bacanya sahabat. Itu masya Allah, baca 5 juz itu lidahnya kayak mau patah-patah gitu. Baru 5 juz loh bayangkan itu. Nah kalau Imam Syafi'i duduk, sekali duduk 30 juz gitu. Nah, itu kayak apa itu? Nah, kalau murid kita itu ada murid kita yang seperti kan murid kita itu kalau ditahfidz kan mereka itu namanya lulus hafalan itu ketika mereka bisa menyetorkan 1 kali duduk. Bagian nanti ada yang 1 juz sekali duduk, nanti ada 3 juz, ada 5 juz, 15 juz, 30 juz. Itu ada, kita kan seperti itu. Nah, santri yang duduk sekali duduk 15 juz itu bisa 6 jam itu bacanya itu. Tapi kan disimak sama banyak orang. Kalau yang 30 juz bisa 8 jam. Padahal ya, tapi kan mereka baca pelan-pelan karena mereka disimak sama banyak orang itu. Jadi bacanya pelan-pelan kayak hafalan kan itu. Kalau berarti menunjukkan apa? Ulama-ulama kita itu masya Allah itu bacanya lancar sekali masalah Al-Quran itu. Sehingga mereka bisa menghabiskan Al-Quran itu banyak sekali di bulan Ramadan itu. Sehingga maksudnya kalau bisa itu usahakan lah, kita itu usahakan bulan Ramadan kita harus bisa menghatamkan. Terus bagaimana caranya? Caranya kita bikin jadwal. Kita bikin jadwal, pokoknya hari ini 1 hari 1 juz. Nah, jadi kalau biar seperti itu biasanya pakai mushaf khusus. Jangan mushafnya pakai HP itu. Kita lagi baca Quran, ring, wes buyar itu bacaan kita ini. Apa nih SMS apa itu? Oh, penting ini itu. Kalau kita sudah tinggalkan Al-Quran, hilang itu setelah itu nanti itu. Syaitan itu seperti itu. Jadi kalau bisa itu kita itu di rumah kita siapkan mushaf khusus gitu. Nah, kita khusus apa selama Ramadan lah gak ada masalah itu. Kita baca pakai itu. HP-nya sudah tinggalkan itu. Kenapa? Karena saya pun juga seperti itu kan. Kalau sudah bacanya pakai HP itu, saya kan ini HP ini kan karena ya teknologi lah gitu. Karena teknologi itu, HP ini kan isinya sebuah kitab banyak sekali kan. Kalau zaman kita itu alhamdulillah itu HP segini saja itu bisa dalamnya itu ribuan kitab gitu. Daripada kita bawa kitab yang manual kan itu. Sehingga sekarang kan banyak perpustakaan ulama-ulama kita itu ganti semua ya, dengan perpustakaan digital semua itu karena lebih ringkas gitu. Tapi jeleknya itu kalau kita lagi baca HP, baca buku lah gitu, dapat telepon gitu, wes buyar gitu. Kalau sudah telepon, lupa dengan bacaan itu, hilang itu. Setelah itu ngobrol, mikir sana, hilang. Setelah itu baca sampai di mana tadi bacanya kan itu. Dan itu sering sekali kita itu seperti itu. Gitu. Nah itu kalau di bulan Ramadan itu kalau bisa kita itu ya siapkan. Kalau saya itu biasanya siapkan mushaf khusus memang.
Apalagi kalau saya itikaf itu saya ambil mushaf, saya tempeli kertas depan mushaf itu Tobroni biasanya, nggak boleh ada yang megang gitu. Jadi orang megang itu lihat nama saya itu, nggak jadi dia itu, ya kan? Karena kalau dipegang sama orang itu sampai di mana hilang gitu. Tadi saya bacanya sampai di mana kan gitu. Nah, akhirnya saya punya mushaf khusus gitu. Nah, supaya kita itu bisa membaca banyak sekali kita bisa baca itu. Nah, jadi intinya bulan Ramadan itu karena dipilih untuk tidur Al-Quran, maka baca Quran yang terbaik ya di bulan Ramadan sebanyak-banyaknya. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan di antara kalian maka harus berpuasa. Nah, ini ayat ini penghapus ayat yang sebelumnya tadi. Setelah itu Allah Ta'ala ingatkan kembali, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau safar, maka dia kalau nggak puasa mengganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menghendaki kesusahan. Walitukmilul iddatah, dan hendaknya supaya kalian itu menyelesaikan perjanjian kalian, yaitu apa? Puasa sampai 1 bulan. Selesaikan sampai 1 bulan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah selesai 1 bulan, takbirlah kalian sebagai pengagungan Allah akan karunia hidayah yang Allah berikan kepada kalian bisa menyelesaikan Ramadan. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian itu bisa bersyukur. Nah, itu yang dimaksud dengan sunnahnya takbir setelah menyelesaikan bulan Ramadan. Tapi takbirnya itu kapan dimulainya? Maka nanti khilaf di antara para ulama. Kita katakan sepakat para ulama yang terbaik takbir itu ketika keluar dari rumah menuju sholat id. Itu takbir yang terbaik. Dan kalau bisa diangkat suaranya setinggi-tingginya ketika kita berjalan menuju sholat id. Itu dari rumah ke sholat id itu kita angkat suara. Tapi yang menjadi khilaf di antara para ulama itu sebelum itu. Sebelum itu, kalau mazhabnya Imam Syafi'i boleh. Ketika matahari tenggelam, ini sudah selesai Ramadan, berarti sudah boleh takbir. Tapi bukan takbiran. Biasanya kalau ditambahi an terakhir itu bahaya gitu. Takbir jadi takbiran, yasin jadi yasinan, tahlil tahlilan, kan beda. An ini bahaya gitu. Kalau ada an-annya itu mesti ritual sendiri gitu. Ya, takbiran pakai beduk, pakai mercon, dan yang lainnya lah, itu banyak kerusakan kan malah kan itu. Ya, kita masukin itu takbir itu kita angkat suara supaya syariat Islam itu nampak gitu dong. Nah, jadi itu namanya takbir. Jadi kita itu dianjurkan untuk bertakbir setelah kita itu selesai menyelesaikan bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk mengagungkan Allah karena kita itu sudah diberikan hidayah bisa menyelesaikan bulan Ramadan. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, ini penting sekali itu. Kenapa ketika Allah sudah bicarakan masalah takbir, ini pembicaraan masalah Ramadan padahal itu. Tapi setelah itu Allah bicara masalah doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau orang-orang bertanya kepada engkau Muhammad tentangku, katakan aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan penuhi permintaan orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Hendaknya mereka itu memenuhi panggilanku dan mereka beriman kepadaku supaya mereka itu mendapatkan petunjuk. Ini ayat ini ditaruh di tengah-tengah pembahasan masalah puasa. Itu kenapa? Kata para ulama sebagian mengatakan walaupun kita itu diperintahkan untuk takbir, tapi takbir itu jangan sampai mengganggu orang lain. Kenapa? Karena yang kita takbir itu Allah itu maha dekat gitu. Sehingga Rasul itu marah ketika orang itu takbirnya diangkat. Ada orang ketika safar takbirnya tinggi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya Rasulullah mengatakan, irba'u ala anfusikum. Udah, diam, jangan terlalu keras-keras gitu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, innakum la tad'una asammah. Kalian itu tidak memanggil zat yang tuli dan zat yang enggak mendengar, bukan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, innalladzi tad'una aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Orang yang zat yang kalian panggil itu lebih dekat daripada kalian, lebih dekat kepada kalian daripada punggung lehernya binatang itu gitu. Itu maksudnya apa? Kita itu tidak boleh mengangkat suara takbir sampai akhirnya ganggu orang. Walaupun kita itu diperintahkan untuk bertakbir. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Boleh di malam hari Ramadan kalian itu berhubungan dengan istri kalian.
hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, karena wanita itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Allah tahu kalian itu nggak sabar dengan itu gitu. Yaitu maksudnya apa? Syariat dulu itu selama Ramadan tidak boleh berjumpa dengan istrinya di malam hari. Akhirnya para sahabat nggak kuat. Setelah itu apa? Allah menurunkan keringanan. Boleh, nggak apa-apa, sekarang silakan. Yang penting apa? Di malam hari. Fal'ana bashiruhunna, sekarang silakan campur istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan silakan cari karunia Allah Ta'ala. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Sekarang makan minumlah kalian sepuasnya di malam hari sampai jelas benang putih dengan benang hitam, yaitu apa? Fajar, yaitu masuknya waktu subuh. Kalau zaman dulu itu makan dan minum itu batasannya sampai tidur. Sampai tidur. Kalau orang ketiduran, wes selesai itu nggak boleh makan dan minum lagi, wes. Oleh itu ada seorang sahabat namanya Sirmah. Ada seorang sahabat namanya Sirmah, seorang petani. Dia pulang dari kebun, pulang ke rumah mau buka puasa, tanya sama istrinya, "Dek, ada buka puasa enggak itu?" "Enggak ada, tapi nanti saya carikan," gitu. Ya sudah, nunggu saking laparnya, ketiduran dia itu. Udah bahas tidur, istrinya bangun, ketiduran dia. Akhirnya kata istrinya, "Celaka kamu itu. Ya wes, kamu udah tidur, nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi, nggak boleh berhubungan." Akhirnya apa? Dia lanjut puasa sampai besok siang hari, pingsan dia itu. Nah, ketika siang hari pingsannya, maka Allah telah mengatakan, "Sekarang makan minumlah kalian. Walaupun sudah tidur nggak apa-apa, batasannya sampai subuh." Pertanyaanlah, kalau sudah adzan subuh kita masih makan itu, terus bagaimana kalau seperti ini? Maka kalau memang makanan itu sudah di tangan, selesaikan. Kalau makanan itu masih di tangan, selesaikan. Maka Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita makan di tengah-tengah makan dengar adzan?" Maka Rasulullah mengatakan, jangan ditinggalkan makanan itu sampai hatta yaqdiya hajatahu, sampai dia selesaikan hajatnya. Nah, sehingga itu keringanan bagi orang-orang yang dia itu sedang makan kemudian datang waktu subuh. Tapi tidak boleh nambah lagi. Yesus sudah selesai makan nanduk lagi, nggak boleh. Yang diselesaikan itu yang di tangan. Contoh lagi, misalkan perempuan intim sama istri, sudah tinggal sedikit lagi sudah adzan gitu loh. Bagaimana kalau seperti itu? Nggak ada kayak hatta yaqdi hajat tuh, sampai menyelesaikan hajatnya, nggak ada. Karena sampai menyelesaikan hajatnya itu untuk urusan makan. Untuk urusan makan. Kalau urusan perempuan intim enggak. Nah, sehingga maksudnya itu keringanan bagi orang yang makanan itu sudah di tangan. Kalau dia letakkan mubadzir, sehingga boleh bagi dia itu untuk menyelesaikan. Wala tuba thumma atimmus siyama ilal lail, setelah itu sempurnakan puasa kalian itu sampai malam hari, yaitu sampai maghrib. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, jangan kalian itu bercampur dengan istri kalian sedangkan kalian itu iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid. Nah, ini membahas tentang masalah hukum iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri. Tapi minimalnya berapa berdiam dirinya itu khilaf panjang juga di antara para ulama. Wallahu alam, pendapat yang paling kuat minimal 1 malam. Kurang dari itu nggak dinamakan i'tikaf. Ya, kurang dari 1 malam. Jadi standarnya 1 malam. Maka boleh kita itu i'tikaf dengan masuk sebelum maghrib, nanti keluar setelah subuh. Itu boleh, itu dinamakan dengan orang yang i'tikaf minimal. Kalau yang terbaik ya 10 hari full di masjid, itu yang terbaik. Tilka hududullahi fala taqrabuha, itu batasan-batasan Allah, jangan dilanggar. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun, demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka itu bertakwa. Ya, sampai di sini alhamdulillah kita sudah selesaikan ayat-ayat ringkas pembahasan tentang fikih puasa. Itu kalau kita pahami sebenarnya lengkap itu fikih puasa di surat Al-Baqarah tadi, itu lengkap sekali, membahas sampai semua pembahasan. Nanti silakan dikaji lagi, dibahas lagi supaya kita itu sebelum masuk Ramadan itu kita sudah memiliki ilmunya. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wasallam.